Halo Sobat Bonsai, bertemu lagi dengan kita di Kapero Bonsai. Kali ini kita masih berada di kebunnya Kang Dawam yang sudah mulai proses tahap dan selanjutnya. Kalau nggak salah ini waru, tapi pastinya waru apa kita tanyakan langsung pada ahlinya. Yuk Sobat Bonsai. Kang, Halo, oke. ini warunya waru apa? Ayo. Ini waru India katanya. Waru India, aja. Ada. Untuk Sobat Bonsai dimanapun berada, ternyata pohon waru bisa dibonsai Kang ya? Ya bisa. Oh, atau mungkin ada waru lokal. Waru lokal pun bisa sih kemarin. Bisa. Punyanya teman Bali masuk Desinso lah. Masuk Besinso. Ya, itu waru biasa ya? Ya, pohonnya kecil. Kalau ini dari India ya ceritanya, impor Ya, pohon berarti ya? impor. Pohon impor. Pohon impor yang ini. Berapa tahun Kang Dawam ini program di tangan Kang Dawam sendiri? Kalau awalnya ini dulu masih bahan ya. Saya Ah. ambil dari teman terawas itu Oh. tahun berapa ya? Kurang lebih sampai sekarang ini Ah. proses pohon ini kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 7 tahunan. 6-8 tahun ya di 6-8 rumah, tahun belum sana ya? lagi. Oh. Maka awalnya di kebun, Ah. kemudian dibeli teman. Ah. Setelah itu di garap sana. Ah. Karena saya jatuh cinta lagi, Ah. tak beli lagi, tak teruskan lagi. Dengan Jadi, konsep yang baru lagi. Ya, tapi tetap ya banyak tangan-tangan terampil yang Ah. pernah nanganin pohon ini. Jadi intinya ya Sobat Bonsai, ternyata cerita pohon ini tidak hanya dari satu orang programmer. Dari mulai terawas Kang ya. Ya, terawas itu bahannya, bahan mentah, dasar, Terus di sini kurang lebih 2 tahun kurang 2 lebih ya. tahun. Kemudian dibeli temen. Setelah itu kurang lebih 6 tahun di sana. 6 tahun. Ya, di tangan ahli. Nah, Kemudian saya jatuh cinta cinta lagi. lagi. Jadi yes, kita pinang lagi lah. Akhirnya kembali lagi ke ya. Nah, seperti ini sekarang Kang Dawam. Ini masih ada proses lossnya enggak? Yang sana. Nah, yuk kita coba lihat ya. Di sini masih ada proses loss. Nah, Untuk- ini masih di los ya nah. Ini di los, masih ini. Jadi dari tangan ini masih perlu perbaikan lagi lah. Tapi ini original Kang ya? Original Ori. waru India Ya, bahasanya. ori tanpa tempelan. Tanpa populasi atau Ori, ya. sambungan ya. Iya. Daunnya emang bisa kecil begini Kang ya? Ya, nanti kalau semakin lama semakin kita seling pruning, kalau tua itu bisa kecil. Oh. Cuman biasanya kita tampil ketika di kontes itu tanpa daun. Dia akan Jadi kering akan ya, serang, kering. ya. Kalau untuk masalah tingginya masuk ke XL ini. XL ya. Kalau boleh tahu Kang Dawam ini tingginya berapa ini? Berapa ya? Saya belum pernah hitung sih ya. Tapi antara 150 nggak nyampe. Nggak nyampe. Sekitar 1 meteran lah ya. Kurang Meter lebih dikit lah. Perkiraan saya 1 meter 15-an lah. Oh, 1 meter 15. Iya. Rencana konsep kedepannya ini yang bahasa ke samping ini panjangnya sampai Ya, berapa? insya Allah Kalau ya. boleh tahu. Kalau perkiraan saya nanti sampai sini ya. Oh, Sampai sini. jadi panjangnya sampai sini. Ya, sampai sini. Sampai sini. Lumayan karena masih panjang kan butuh luas besar lagi ya. Ini sampai sini lah ya, kurang lebih. Ya. Ini Jadi masih besar. untuk membuat waru itu kesusahannya dari mana Kang Dawam? Bonsai waru terutama. Waru ini kadang-kadang ya kalau kita nggak telaten dari batang itu kan dia mudah busuk. Oh, dari batang satu mudah busuk. Ya, artinya ketika ada luka besar itu lebih baik itu dikasih apa ya, semacam polesan Salep atau apa? sekiranya air bisa meresap. Oh. Itu samalah dengan mustam lah. Oke. Tapi nanti dalamnya juga keluar akar. Ya. Tapi nggak mudah kropos ya Kang Dawam ya? Enggak sih, walaupun bolong di tengah, ini kambiumnya tebel banget. Oh, kambiumnya masih nutup ya. Tebel banget. Kalau untuk masalah bonsai yang katanya usia panjang, waru ini masih kategori yang berusia panjang atau gimana Kang Dawam? Kalau waru kalau kita lihat di alam sih, dia itu umurnya panjang sekali. Jadi satu dia mudah rawatnya. Jadi kalau kita tanam awal kayak tadi itu mudah hidup. Jadi untuk sobat bonsai yang pemula dimanapun berada, teruslah kita belajar. Ternyata bonsai itu kan berbagai macam pohon Kang ya. Ya. Dan jangan pernah malu, walaupun waru lokal masih bisa Kang ya. Apa-apa. Karena ada sejarah kemarin di Gianyar kalau nggak salah Kang ya. Ada di mana? Bangli. Di Bangli. Itu ada Besinso ya. Besinso. Besinso Pak waru Madekare. lokal.
sang maestro. Oh, sang Pak maestro. Madekari. Pak Halo, Pak Madekari. Madekari. Oke, Pak Madekari. Ini Istana Bonsai Bali. Pak Agung PC. Wah, itu bos saya itu. Untuk semua rekan-rekan pembonsai Bali, salam selalu dari kami Banyuwangi dan khususnya bagi Kang Dawang yang sudah banyak dikenal oleh sobat-sobat di Bali, para senior. Dan kembali lagi ya sobat bonsai, kita mengajak dan kita berbagi Kang ya, dari wawasan dan dari pengalaman kita masing-masing. Ternyata bonsai waru, bahan waru lokal atau impor itu bisa digarap bonsai dengan menjadi indah. Dan tentunya Kang ya, waktunya pasti lama. Nah, ini Pak Madekari itu berapa tahun? 8 tahun apa 7 tahun deh? Karena beliaunya pernah cerita dia itu awalnya dipot terus, jadi kurang begitu perhatian, jadi 15 tahun mungkin ya. 15 tahun lah ya. Katanya sih. Ya, jadi begini nih. Jadi bagus pokoknya. Karakternya sangat kuat. Terus untuk sobat bonsai dimanapun berada, kembali lagi kita mengajak sobat bonsai jangan pernah malu untuk berkarya ya Kang Dawang ya. Tetap walaupun kita nggak begitu mampu ya dalam arti membeli bahan, ternyata ada bahan-bahan yang murah yang bisa kita olah. Tentunya waktu yang bicara. Terus apa Kang? Kreatif, telaten. Jadi jangan mudah menyerah, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Kita sama-sama belajar lah. Saya juga masih belajar. Kang Dawang sendiri yang kita anggap sebagai senior kita, itu aja masih belajar. Nah, terus kita yang baru mulai ini, yuk kita sama-sama belajar. Dari sini tahapnya apalagi Kang Dawang? Kalau yang ini sudah mulai buat cangkang-cangkang ini. Oh, ini sudah keluar cangkang ya? Iya, jadi mau lebih dirapatkan lagi. Dia kalau sudah sampai maksimal itu bisa apa ya? 7 ranting sampai habis ya, sampai serem gitu lah. Nah, gini kan tak buangin gini-gini ini ya. Ini biar karena dia terlalu rimbun nanti yang dalam. Jadi intinya tetap harus ada ruang sudut pandang ya. Jadi saya buangin daun-daun besar biar matahari biar masuk, sirkulasi biar oke, yang kecil-kecil biar tambah sehat. Kalau sudah hijau-hijau gini, baru kita press lagi, dia akan keluar cangkang. Kalau masih merah kayak gini nggak bisa. Nggak bisa. Harus nunggu hijau. Sobat bonsai ya, kalau untuk waru, kalau ingin membuat cangkang, ini harus nunggu yang hijau. Jadi kalau sudah hijau kayak gini ya, sudah berkambium, kita pangkas kayak gini, nanti dia akan mecah. Tunasnya mecah lagi ya. Kalau masih kayak gini, kalau masih yang merah contoh kayak gini contoh ya, mana ya? Ini ada deket ini. Ini kan masih merah. Ini bukan batang ini gagang ya bahasanya. Iya, gagangnya daun. Gagangnya daun. Kalau ini kan cabang, gitu. Benar. Jadi ketika dipres dia akan keluar tunas lagi. Jadi kalau ingin tahu hibiscus atau waru yang bagus-bagus di luar negeri, serem sampai apa ya tuh. Pastinya sobat bonsai yang di luar sana juga banyak nonton untuk masalah bonsai, rujukan-rujukan, dan tetap jangan hanya mengandalkan video atau gambar. Tetap bertanyalah kepada senior atau ahli-ahli yang dianggap dekat dan dianggap memang memberi wawasan positif ya Kang ya. Untuk masalah harga bonsai itu semuanya kembali lagi tergantung dari si pemilik dan si peminang. Jadi tidak ada bandrol harga. Tapi kalau saya cerita jujur dan kita berani tanya sama Kang Dawang, ini harganya juga lumayan Kang Dawang beli. Iya, lumayan. Karena kita tahu gitu loh. Lumayan. Ini lumayan belinya. bukan main-main kita kemarin tahu. Sih mau di Pinang kolektor Jawa Barat. Karena masih sayang. Pengen jadiin lah. Dulu itu sebetulnya kalau kita cerita ya di kebun ini waktu awal kan ya, ini masih kecil loh saya lihat. Saya tahun 2015 kalau nggak salah itu, ini masih segini loh kalau nggak salah loh itu, seingat saya. Sekarang sudah segini bro, dari 8 tahun lah kurang lebihnya, dan mengalami fase-fase perubahan yang sangat dramatis. Tapi sekarang kalau kita amati kembali ya sobat bonsai, kita belajar kalau untuk lossnya ini kira-kira keseimbangannya sampai dengan batang segini ya, cabang sekian, kira-kira panjangnya dan ukurannya nanti ada nggak satu lengan Kang? Maksudnya gimana? Kalau ini kan besar nih, kalau dilos lagi kira-kira untuk menyeimbangkan. Kan ini nanti jangan dipotong-potong ujungnya ya. Oh, nggak boleh dipotong berarti ya? Nggak dipotong nanti. Los saja terus. Potong lagi, jadi main cut and grow. Oh. Potong itu lebih bagus. Lebih bagus. Terus kalau seandainya gini Kang Dawang, ada yang main pompa, itu gimana Kang Dawang? Pompa gimana maksudnya? Pompa gini. Contoh gini nih sobat bonsai, kan ada yang bahas
cabang kita los agar lebih mudah. Itu ada jalur-jalur buat pompa. Itu bagaimana? Boleh nggak apa? Masuk Cuma juga ya? teknik-teknik yang untuk apa? Mempercepat lah ya. Oke. Jadi sobat bonsai ya, kita ajak kembali. Bagi sobat bonsai yang ingin belajar, silahkan hubungi Kang Dawam. Wah, yang jangan belajar saya nggak bisa. Beliau sangat merendah, bonsainya Saya sudah nggak terkenal bisa. di mana-mana. Kita belajar sama-sama, yang bagi terdekat. Ngopi bareng. Ngopi bareng. Kang Dawam terbuka ya. Ya, Untuk publik terbuka beliau, silakan nanti hubungi aja Kang Dawam. Bagi yang ingin minang, boleh nggak Kang Dawam? oh jangan dulu. Oh jangan dulu, Jangan dulu. karena beliau masih sayang. Ya ini bahasanya apa tuh ya? Kita lama CLBK. Oh CLBK, cinta lama. Gembala. Ah, Ya, nanti oke. judulnya itu aja, Oh. CLBK nanti. CLBK ya bro ya, kita sobat bonsai para pemula. Master kita Kang Cinta Dawam lama, bersama cinta dengan CLBK-nya yaitu Waru India Kang ya. Ya. Dengan Waru India dengan gaya. Ini juga ngomong-ngomong lagi. Nah, Kayak informal lah. gaya informal dan potnya masih kesan Ya, Jawanya kesan ini loh. Jawa. Saya nggak kuat saya. Ada aja ini orang seniman. Ya gitu. memang kita harus buat anu lah ya. Buat biar beda nggak lah ya. Iya, biar gak monoton lah potnya. Kita karena orang Jawa, kita harus bangga dengan Jawa. Oh iya benar. Terus ada mungkin Kang Dawam masukan untuk teman-teman yang ingin mempunyai koleksi waru, mungkin Kang Dawam bisa kasih contoh Ya program. kalau untuk waru India mungkin Ah. dulu agak susah ya. Sekarang sih ada beberapa teman yang sudah banyak program. Dulu kalau nggak salah sih Banyuwangi perdana saya yang nurunin waru saya. Saya. Kemudian teman-teman minta dong. Ya, kita potong Oh iya, ini. sejarahnya saya tahu. Iyalah. Dulu dari ini loh soalnya Ini. indunya ini. Indunya ini. Jadi sobat bonsai satu Banyuwangi ini punya waru India, indunya Insya Allah ini ini ya. dulu. Iya, benar. Kalau daerah Indunya daerah ini. Gajak ini. Ada Banyuwangi Kita Selatan, potong-potong. Tengah, indunya Wah, ini. Alhamdulillah mereka sudah mulai bertani. Nah, Ya, bertani. Kita, ya ikut senang lah. Kita ambil hikmahnya dan Ya. berkahnya. Ya. Jadi sobat bonsai terima kasih dan dimanapun berada karena waktu yang tidak mungkin kita buat panjang. Terima kasih yang sudah subscribe dan tetap dukungannya dimanapun berada. Untuk TBB Surabaya jadi kontes Ya, tanggal insya Allah tanggal 89 kita mau hadir. Insya Allah. tanggal 89 bulan Bulan November tahun 2020 ini ya. 2022 2022. ini. Ya. Oke sobat bonsai Kang Dawam ya, kita Oke. tetap semangat dan tetap kita salam Salam bonsai. bonsai.